Kuasa Allah yang mengubah kehidupan. Dalam hidup ini, banyak orang rindu mengalami perubahan. Ada yang ingin hidupnya dipulihkan dari masa lalu yang kelam. Ada yang ingin hatinya dilepaskan dari luka, ketakutan, atau kepahitan. Ada yang ingin rumah tangganya dipulihkan, imannya dibangkitkan, dan hidupnya diarahkan kembali kepada Tuhan. Namun seringkali kita merasa perubahan itu terlalu sulit. Kita sudah mencoba memperbaiki diri, sudah berusaha bangkit, tetapi tetap jatuh pada hal yang sama. Pada titik seperti itu, kita perlu menyadari bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kekuatan manusia, melainkan dari kuasa Allah. Kuasa Allah bukan hanya sanggup menolong kita dalam masalah, tetapi juga sanggup mengubah kehidupan kita dari dalam. Tuhan tidak hanya tertarik memperbaiki keadaan di sekitar kita, tetapi Dia ingin memulihkan hati kita, membarui pikiran kita, dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Apa yang tidak mampu diubah oleh usaha manusia, dapat diubahkan oleh sentuhan kuasa Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ini adalah janji yang sangat indah. Ketika seseorang sungguh-sungguh datang kepada Kristus, hidupnya tidak lagi sama. Tuhan tidak sekadar menambal bagian-bagian yang rusak, tetapi menghadirkan kehidupan yang baru. Yang lama berlalu, cara hidup lama, luka lama, dosa lama, arah hidup yang lama. Lalu Tuhan memulai sesuatu yang baru di dalam diri orang itu. Salah satu contoh yang sangat kuat tentang kuasa Allah yang mengubah kehidupan adalah kisah Saulus. Saulus dikenal sebagai orang yang keras terhadap jemaat Tuhan. Ia mengejar orang-orang percaya, menangkap mereka, dan setuju dengan penganiayaan terhadap gereja mula-mula. Jika dilihat secara manusia, Saulus adalah orang yang tampaknya sangat jauh dari Tuhan. Sulit dibayangkan bahwa hidupnya bisa berubah. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus bertemu dengan Yesus. Pertemuan itu mengubah seluruh arah hidupnya. Orang yang dulu menganiaya jemaat justru menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Orang yang dahulu melawan Kristus, kini rela menderita demi nama Kristus. Saulus yang kemudian dikenal sebagai Paulus menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak bangsa dan menulis banyak surat yang menguatkan gereja sampai hari ini. Apa yang mengubah Saulus? Bukan nasihat manusia, bukan pendidikan, bukan tekanan dari luar. Yang mengubah hidup Saulus adalah kuasa Allah. Ini membuktikan bahwa tidak ada hidup yang terlalu keras untuk disentuh Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dipulihkan olehnya. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk dibentuk kembali oleh tangannya. Demikian juga dengan kita. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul dengan kelemahan yang terus berulang. Mungkin Anda merasa sulit berubah, sulit melepaskan luka, sulit meninggalkan dosa, atau sulit bangkit dari kegagalan masa lalu. Mungkin Anda melihat diri sendiri dan berkata, "Aku sudah terlalu jauh," atau "Hidupku sudah terlalu rusak." Tetapi firman Tuhan berkata lain. Tuhan masih sanggup mengubah kehidupan. Alkitab berkata dalam Yehezkiel 36 ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Tuhan bukan hanya ingin memperbaiki perilaku kita dari luar, tetapi Dia ingin memberi hati yang baru. Inilah perubahan sejati. Tuhan mengubah dari akar kehidupan kita. Dia memulihkan batin, membentuk karakter, dan menanamkan kerinduan baru untuk hidup dalam kehendak-Nya. Ketika Tuhan bekerja di dalam hati seseorang, hidup orang itu mulai diarahkan kepada kebenaran, kepada kekudusan, dan kepada tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Kuasa Allah yang mengubah kehidupan juga terlihat dalam banyak kisah lain di Alkitab. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Perubahan hidup terjadi ketika Tuhan membarui cara kita berpikir. Dunia mungkin berkata bahwa orang tidak bisa berubah, bahwa masa lalu akan selalu menentukan masa depan, atau bahwa dosa tertentu terlalu kuat untuk dilepaskan.
Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pembaruan itu mungkin. Tuhan sanggup mengubah cara pandang kita, membebaskan kita dari kebiasaan lama, dan menolong kita hidup sesuai kehendak-Nya. Tentu perubahan itu tidak selalu terjadi dalam satu malam. Ada kalanya Tuhan bekerja melalui proses. Ada langkah-langkah pertobatan yang harus dijalani. Ada firman yang harus terus direnungkan. Ada doa yang harus terus dinaikkan. Ada ketaatan yang harus terus dipilih setiap hari. Namun di balik semua proses itu, kuasa Allah tetap bekerja. Tuhan tidak meninggalkan kita berjuang sendirian. Roh Kudus menolong, menguatkan, menegur, dan memimpin kita untuk terus bertumbuh. Karena itu, jangan putus asa terhadap hidup Anda sendiri. Jangan menyerah hanya karena Anda masih bergumul. Jangan menutup hati terhadap pekerjaan Tuhan. Jika hari ini Anda merasa hidup Anda perlu diubahkan, datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Akui kelemahan Anda. Serahkan luka Anda. Bawa masa lalu Anda. Mintalah Tuhan bekerja di dalam hati Anda. Dia sanggup memulihkan apa yang rusak, menghidupkan apa yang mati, dan membentuk Anda menjadi pribadi yang baru. Percayalah, kuasa Allah tidak hanya bekerja di masa lalu. Kuasa yang sama masih bekerja hari ini. Kuasa itu masih sanggup menyelamatkan, memulihkan, melepaskan, dan mengubah kehidupan. Apa yang tidak sanggup Anda ubah sendiri, dapat diubahkan oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati, datang kepadanya, dan membiarkan Dia bekerja. Jadi, jika hari ini Anda rindu perubahan, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Yesus. Serahkan hidup Anda kepadanya. Biarkan kuasa Allah menyentuh bagian terdalam dari hidup Anda. Sebab ketika Tuhan bekerja, kehidupan yang paling rusak pun dapat dipulihkan, dan hati yang paling keras pun dapat diubahkan menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan. Like, subscribe.